الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala menolong kita semua dalam setiap kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Ikhwatul iman, pagi ini kita akan bersama-sama mengkaji satu materi yang sangat urgen di dalam Islam dan sangat urgen di dalam kehidupan. Sangat urgen di dalam Islam dan sangat urgen di dalam kehidupan. Sangat urgen di dalam Islam karena materi ini merupakan materi yang menjadi salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus. Ya, saya ulangi, kenapa materi ini dikatakan materi terpenting dalam Islam? Karena materi ini merupakan materi tujuan utama Rasulullah SAW diutus. Ini yang pertama. Kenapa materi ini dikatakan terpenting dalam agama? Karena materi ini merupakan materi yang merupakan tujuan utama Rasulullah SAW diutus. Yang kedua, kenapa dikatakan ini materi terpenting dalam kehidupan? Ya, karena
Materi ini merupakan salah satu kunci dasar. Salah satu kunci dasar harapan semua manusia dalam kehidupan. Kunci dasar harapan semua manusia dalam kehidupan. Apa itu? As-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan hidup, ketenangan hidup itu tidak tergantung kepada materi. Ya, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup bukan terletak pada materi. Ya, artinya apa? Artinya bahwa orang yang memiliki materi yang kuat, orang yang memiliki materi yang kuat, mungkin harta banyak, harta melimpah, ekonomi sangat mapan, kedudukan memiliki, itu enggak jamin. Sama sekali tidak jamin itu kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan hidup dengan ketenangan hidup itu enggak ada kaitannya dengan materi. Itu pendukung, bukan penentu. Saya ulangi, itu pendukung, bukan penentu. Sekarang kalau kita ditanya, kelayakan kemapanan materi hidup antara Fir'aun dengan Nabi Musa, kemapanan materi hidup Fir'aun dengan Nabi Musa, lebih mapan siapa? Fir'aun. Hah? Fir'aun. Yang lebih bahagia? Hah? Fir'aun. Nabi Musa hidup dalam perantauan. Ya, pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Secara dohir sengsara, secara dohir menderita, secara dohir repot. Hidup gak tahu ajak di satu tempat, pindah-pindah dengan problem-problem yang gonta-ganti. Itu Nabi Musa. Begitu juga kalau kita ditanya lebih bahagia mana, Namrud dengan Nabi Ibrahim, kelayaan materinya lebih layak siapa? Namrud. Apalagi istri yang kedua, mulai sih ngantuk-ngantuk langsung lilir. Istri yang kedua ini ngantuk-ngantuk langsung lilir. Padahal saya cerita Nabi Ibrahim betul derajat karo sampean. Ya, istri yang kedua itu ditempatkan nggak punya rumah, ya, ditempatkan di lembah yang tandus tanpa fasilitas yang memadai, kekurangan, kelaparan, kehausan, kepanasan. Hajar dengan Ismail. Bandingkan dengan Namrud, ya jauh. Dia di dalam istana dengan penuh kelezatan, dengan pengawal-pengawal yang setia, dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, jaminan-jaminan hidup yang luar biasa. Lihat Hajar. Dia pontang-panting dalam kelaparan, pontang-panting dalam kekurangan, kehausan, kekeringan. Tapi lihat jiwanya, batinnya
kolbunya, perhatikan, kolbunya Fir'aun yang diliputi dengan kecongkaan dan kesombongan, keangkuhan dan kesewenang-wenangan. Sementara hatinya Hajar yang hidup di perantauan yang Masya Allah, ini tidak bisa dibicarakan sudah. Hatinya Sakinah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Jalla wa Ala, padahal beliau dalam kekurangan. Coba bayangin. Nah, kalau kira-kira ada wanita seperti itu di zaman sekarang, ya, ini loh, kalau wanita-wanita sekarang itu cerdas-cerdas, Pak, pinter-pinter, wedok-wedok pinter. Kalau suaminya mencukupi semua kebutuhan, walaupun kasar, walaupun nelek, dipertahankan. Mungkin. Iku wong wedok jangan saiki. Iku di negeri Konoha. Karena aku ini macam negeri Konoha. Gimana Ustaz? Pendapat Ustaz, ini saya itu diuji dengan suami yang kata-katanya kasar, kalau marah buruk sekali, mukul, mencaci, mencela. Soal ekonomi mencukupi memang. Gimana menurut hukum? Nah, Jeleng ini nanya masalah apa? Boleh nggak saya khulu? Ya secara hukum boleh kalau memang sudah melampaui batas. Tapi jangan tergesa-gesa dulu. Nah, akhirnya jawabnya apa? Untuk saat ini saya ingin mempertahankan demi anak-anak Ustaz, karena mungkin itu adalah surga bagi saya. Nek sing lanang nyukupi. Nah, nek nyukupi mulai guling ekonominya, mulai bermasalah. Ya, ibu tidak kepingin dapat surga, tidak bisa Ustaz. Sudah terlalu lama ini saya sabar. Itu pinter yang ada zaman saya ini ngatain. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, jadi kebahagiaan hidup, ketenangan hidup itu tidak ada kaitannya dengan materi. Materi itu pendukung. Kunci ketenangan, kunci kebahagiaan itu pada kejernihan kolbu. Nanti kita tunjukkan fakta-faktanya. Ya, tidak usah pada orang lain, tidak usah pada orang lain, kita. Saat kita pegang uang banyak, saat kita pegang duit banyak, apa hati kita pasti tentram? Nah, apa hati kita pasti tentram? Apa pasti jiwa kita itu tenang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini materi yang sangat urgent dalam dua sisi. Yang pertama sangat urgent dalam urusan agama, yang kedua sangat urgent dalam urusan apa tadi? Kehidupan. Apa tadi sebabnya? Kenapa kok dikatakan urgent dalam urusan agama? Apa tadi? Apa tadi? Karena ini ojo sampai gak iso kesana ya. Iki diterangno genah-genah kok sampean mantuk-mantuk takoni anu. Menyedihkan ini. Ojo sampai gak iso diterangno genah-genah iku cek paham. Nah, kok ditakoni iso ngono lho. Kok mulai sampean terangno ning bojone sampean. Gitu lho. Dek, iki mang oleh materi bagus. Apa? Aku lali. Ada dua alasan terpenting kenapa materi ini dikatakan paling penting dalam dua hal itu. Pertama apa? Nah, ini bikin menderita ya begini ini. Yang pertama apa?
Ini karena materi dasar, materi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk urusan ini. Matan. Yang kedua, Pak, pentingnya materi ini terhadap kehidupan. Kenapa? Nah, takon ini harus menderita. Kenapa? Ini karena merupakan kunci dasar kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketenangan hidup, kebahagiaan hidup itu urusan jiwa, urusan kolbu. Diinget-inget nih, Pak, bukan tempat, bukan tempat, bukan tempat. Keliru. Bukan tidak boleh mencari ketenangan di suatu tempat. Tempat itu bukan penentu ketenangan. Ketenangan itu pada jiwa. Adapun tempat itu bagian, saya ulangi, bagian dari sebab, bukan penentu. Sakit dipahami? Itu bagian sebab. Nah, ini. Apa itu materi yang sangat penting? Materi yang kita anggap penting dan memiliki kedudukan yang sangat besar dalam agama itu adalah tazkiyah an-nufus. Tazkiyah an-nufus, upaya mensucikan jiwa. Upaya mensucikan hati. Ini penting banget, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita akan bahas beberapa poin. Poin pertama, kita akan mempelajari tentang dua hal. Urgensi atau makom, ya, pentingnya kesucian hati dan kedudukan kesucian hati ini. Urgensi serta kedudukan kesucian hati serta keutamaannya. Ini nanti biar kita baru ngerti nanti. Orang itu mengejar, orang itu belajar, orang itu serius, orang itu mendahulukan. Karena sekarang ini banyak orang-orang berbuat tanpa dipikir. Yang penting dianggap senang, dianggap menyenangkan, dianggap penting, belum tentu memiliki kedudukan yang penting. Dia nggak ngerti yang namanya skala apa, Ibu? Nggak ngerti yang namanya skala prioritas. Nggak ngerti yang namanya skala prioritas. Nah, ini baru kita tahu nanti betapa pentingnya masalah tersebut. Baik. Nah, materi ini dibahas karena kedudukan ini penting banget, sangat amat penting. Kita bilang sangat amat penting dari dua sisi tadi. Nah, sekarang mari kita lihat makom, kedudukan dan keutamaan. Sampai di mana pentingnya serta kedudukan tazkiyah ini, kesucian hati itu, serta apa keistimewaannya. Apa yang akan kita peroleh, apa yang akan kita dapatkan dengan berusaha untuk mensucikan hati ini. Ada dua materi penting. Yang pertama tentang makom dan kedudukan, sehingga nanti kita tahu, oh ternyata ini sangat penting itu ketika melihat kedudukan. Baik. At-tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, du maqamin karim,
memiliki kedudukan yang sangat mulia fil Islam, di dalam Islam. Apa yang memposisikan bahwa mensucikan jiwa itu memiliki kedudukan yang penting? Pertama, bahwa kesucian hati merupakan bagian target dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesucian hati merupakan bagian dari target utama dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Target utama. Target niku bahasa lainnya nopo? Sasaran. Jadi sasaran utama dakwah Nabi salah satunya nopo? Mensucikan jiwa. Itu sasaran dakwah Nabi. Makanya ngaji, ngadakan kajian, ngadakan pembelajaran seperti ini harus ngerti sasarannya. Ayo ngadakno ngaji wong. Monggo Pak. Napa Pak ngadakno ngaji? Yo masjid iku cek rame. Jadi tujuannya ya rame wong nglumpuk. Masalahnya wonge tambah api apa gak? Lah nek nglumpuk-nglumpuk tok men kathah. Ojo ngono tujuane. Akhirnya yang penting rame, pasar ya rame. Ini pasar itu sepi nopo rame? Rame. Warkop rame. Berarti podo. Nek tujuannya cuma rame, jangan. Ada yang lebih utama. Apa ini? Kita jadikan itu sarana untuk tarbiyatun nafas, membentuk karakter umat. Tuh. Jadi ono misi ngaji. Gak anggir ono ngaji, ono misi. Dibuka dalilnya, mana buktinya kalau itu merupakan target dakwah Nabi SAW. Itu sasaran Nabi SAW diutus. Mana bukti dalilnya? Ada dua dalil yang kita akan pelajari. Pertama, monggo dipun buka surat Al-Imran ayat 164. Ya, Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Imran 164. Sudah ketemu? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalamin mubin. Iya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Ini Allah jelaskan, sungguh Allah telah memberikan karunia. Allah telah memberi apa? Karunia kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Apa bentuk karunia itu? Dua. Bentuk karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang mukmin ada dua. Satu, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Ada berapa karunia terbesar itu? Dua. Satu, diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Sekarang kudu ngerti alasannya. Kenapa itu dikatakan karunia terbesar dalam hidup ini kepada orang mukmin ini? Nah, kenapa itu dikatakan sebagai karunia terbesar? Diutusnya Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran. Itu karunia terbesar, anugerah terbesar bagi orang-orang yang beriman. Bentuk karunianya apa? Bentuk anugerahnya nopo, bentuknya nopo niki. Nah, dua, ilmu dan iman. Iki nek dikupas, Pak. Hidup iki mbok ureh-ureh model apa ae. Hidup dengan segala problematika yang gak karu-karuan ini, itu nanti pusarannya cuma dua, solusinya cuma dua, kembalinya cuma dua, pintu keluarnya cuma dua, antara ilmu dan iman. Temberiku problemnya mau macam-macam gak karu-karuan, solusinya hanya dua. Apa, Pak? Ilmu dan iman. Jangan, itu solusi, itu jalan keluar, itu kacamata yang perlu dimiliki, itu modal terbesar yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Dua hal, ilmu dan iman. Ngaten. Ilmu, apa fungsinya ilmu? Ilmu itu gunanya untuk menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan. Saya tanya ke jenengan, Ibu, Bapak, soal materi jenengan waktu sekolah dari mulai TK sampai kuliah, diteruskan lagi kuliah subuh. Materi yang paling sulit itu apa? Gak tahu itu sekolah, Pak. Kok iso denger-denger gitu. Saya ini butuh jawaban. Saya nanya. Pengalaman panjenengan Bapak Ibu, silakan. Dari mulai TK sampai kuliah, dilanjut kuliah subuh. Materi yang paling sulit itu apa? Hah? Materi yang kita nggak tahu ilmunya itu yang paling sulit. Gimana? Materi matematik nggak doyan matematik koyo deh. Bagi yang suka matematik, seneng. Hah? Seneng. Bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Arab kok sulit loh. Di cilik-cilik saya umroh pertama kali, Pak. Masya Allah. Saya keliling habis subuh, kita keliling saya. Ketemu anak kecil-kecilnya tadi, Pak. Nyambut gawe, ini timbangan. Sudah sholat? Belum. Bahasa Arab itu pinter mereka. Medina itu. Gini. Jarang. Ini Arab nih, ada cilik bahasa Arab itu pinter. Bahasa Arab kok ibu itu loh. Sing ibu itu awak dhewe gak ngerti. Ilmu ini materi sing paling angel.
Leres mboten? Leres mboten? Iya. Lah nanti macam-macam bentuknya. Sing gak pinter bahasa Arab ya sing iku bahasa Arab. Sing gak ngerti matematik ya sing iku matematik. Sing gak ngerti basa Jawa, sing angel ya basa Jawa. Jadi materi sekolah yang paling sulit itu yang kita nggak tahu ilmunya. Sing ngerti ilmune ana sing iku, ana sing iku nggak ada. Kita nggak pernah ada materi yang paling kita takutkan kecuali kita nggak ngerti tentang ilmu materi tersebut. Hidup ini begitu. Hidup ini begitu. Bagi orang yang mendalami satu persoalan, maka persoalan itu tidak ada kesulitan karena dia tahu ilmunya. Saya punya santri waktu dulu. Dia itu bisa dikatakan master napa niki gelang jam tangan. Dia jagonya, spesialis dia. Jadi di Pasar Krian itu ada khusus apa niku areal untuk servis jam tangan. Lah dari sekian banyak ada sekitar 10 orang yang buka toko kecil-kecil itu. Nah di situ ada satu orang, ya ada satu orang namanya Abdullah niku. Niku spesial sih Pak. Iku nek kerja niku budal menu sak kawarpe dhewe. Jam 09.00, kadang jam 10 kayak budal, kok jam 11 wis mulai bisa. Jadi kalau gak pakai temen nanti nyambut kayak ini. Jadi begitu datang di meja itu sudah penuh jam arlojip yang dititipi oleh teman-teman yang nggak bisa nih. Dia tukang servis belum tentu bisa, ditaruh di meja itu. Didelok nih kurang menit, tek kena bisa. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Tapi jika sanyo rusak gak iso deh. Jika sanyo rusak gak iso deh. Kalau sudah jam tangan model apa saja kerusakan itu orang menit tek mati. Sampai tukang-tukang yang lain tuh heran. Enggak jam 10 wis mulai bisa. Saya pernah beberapa kali ke situ niku jam 9. Tanya kepada tukang-tukang, lu niku dereng niku sakarpe dhewe Pak, nanduki niku manjane apa iki juragane. Ya Allah, pun hidup ini juga begitu. Bagi orang-orang yang mengerti tentang definisi kehidupan, seluk-beluk kehidupan, persoalan-persoalan itu tidak ada yang sulit. Bagi orang yang sudah mengerti tentang kaidah kehidupan seperti kaidah rumah tangga, orang tidak bingung menghadapi masalah-masalah yang ada karena dia sudah tahu ilmunya. Mateng. Satu, itu fungsinya ilmu. Untuk apa ilmu? Ilmu itu untuk menghadapi masalah-masalah, untuk menjawab soal-soal kehidupan. Satu. Yang kedua, apa fungsinya iman? Apa fungsinya iman? Iman itu untuk mensikapi, untuk menerima segala problem yang ada. Kenapa? Semua masalah, problem ringan maupun berat itu langsung masuk ke dalam hati. Gimana? Semua problem, semua masalah itu begitu datang kepada kita, itu langsung ngeresep ke dalam hati, langsung ngeresep ke dalam. Makanya psikologis wanita dengan laki-laki beda. Ngaten. Kalau wanita identik dengan merasa. Jadi perasaannya sing dhuwur. Wong lanang niku rodok dablek. Rodok cuek. Jadi kalau masalah itu dicuekin, tahu-tahu gila gitu aja. Makanya penyakit yang menimpa laki dan perempuan beda ketika menghadapi masalah. Ya, kalau laki-laki identik kepada jiwa, nanti imbal paling buruk
gampang stroke. Itu laki-laki. Kalau perempuan jarang stroke tapi stres. Loh, ini boleh dibuktikan. Jangan cari nanti. Wong lanang niku kapate ndok dapat itu. Tahu-tahu stroke lho ngoten. Iku dalem mikire. Lah wong wedok niku jarang stroke, tapi itu fungsinya dua hal ini. Fungsinya dua hal ini. Jadi nanti problem dengan segala macamnya, ringan, berat, sulit, mudah, itu tergantung dua hal. Satu, kuwatul ilmiah. Yang kedua, kuwatul imaniyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Kekuatan apa? Ilmu dan kekuatan iman. Kalau ilmu kita semakin dalam, semakin luas, semakin lapang, semakin paham, menghasilkan syarhus sodr, kelapangan jiwa, jembar pikiran ini, ombo daya pikir ini. Itu satu. Semakin luas pengetahuan, semakin dalam pemahaman, menghasilkan syarhu as-sodr, kelapangan jiwa. Sedangkan kuwatul imaniyah, kekuatan iman, kekuatan akidah, itu menghasilkan sabatul qalb, keteguhan hati. Menghasilkan apa tadi? Sabatul qalb. Sabatul qalb niku keteguhan hati, kengkeng, kokoh, teguh, tangguh. Itu hasil kuatnya iman. Kuatnya ilmu menghasilkan apa tadi? Kelapangan jiwa. Kuatnya iman, keteguhan. Sekarang ibu bapak coba renungkan sekilas aja. Kalau ada sosok yang hatinya teguh, yang pendiriannya kuat, yang jiwanya kokoh, dan pola pikirnya lapang, apa yang terjadi kalau ada masalah pada orang ini? Dalam santai dia, tenang dia. Jadi masalah ribet atau tidak, semrawut atau tidak, tergantung dua niki jenengan. Pernah nggak ibu-ibu cerita, Mbak, aku kepingin sharing nang sampean, Mbak, aku tuh masalah. Aduh Mbak, aku tiba-tiba. Pernah nggak ketemu orang seperti ini? Dalam, jadi nek kate disambati, ndase ngeluh dhisik bisa. Ada nggak? Ada, wong yang begini. Ada. Apa dia punya masalah yang banyak? Belum tentu. Apa dia punya masalah yang ruwet? Kenapa kita baru mau cerita? Dia sudah pusing duluan. Kalau tidak punya ilmu, dua, kuncinya dua. Orang yang paling banyak problem dan ujiannya siapa? Para nabi. Siapa? Rasulullah SAW. Nabi. Istrinya saja 9. Dengan kasus yang luar biasa banyaknya. Bu, Pak, pernah nggak jenengan dengar satu riwayat saja? Pernah nggak jenengan dapatkan satu hadis saja ketika Nabi punya masalah banyak, kemudian ada seorang sahabat punya masalah, ya Rasulullah, aku butuh waktu, butuh sharing, aku minta petunjukmu, aku punya masalah dengan istriku. Terus Nabi di saat itu Nabi mengatakan, aku dewe ruwet. Pernah nggak? Pernah nggak?
Satu hadis saja. Pernah nggak Nabi, Mas, aku dewi masalah Mas. Pernah nggak? Enggak. Ketika Nabi dihadapkan oleh problem-problem yang besar, dihadapkan oleh masalah-masalah yang luar biasa, di saat yang bersamaan ada sahabatnya yang punya masalah. Waktu untuk menghadapi masalah temannya itu selalu ada. Kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus sahabatnya itu selalu ada. Itu bukan karena Nabi tidak punya masalah, bukan. Tapi memiliki dua hal ini. Apa tadi? Ilmu dan iman. Luasnya ilmu. Di foto karo masjid nih lho, nek masjid niki bisa nih wong 300 kira-kira begini. Dan kebek sudah, kebek ini. Niki nek digawa nang Bandara Juanda, di dekat tengah-tengah lapangan pesawat niku kira-kira begini. Hah? Wong 300 di Al-Badar sing ngaji mengake mak penuh. Penuh itu belum tentu banyak. Saya dulu ngontrak. Waktu di kontrakan saya itu saya ngadakan kajian Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Senin 2 hari. Full sampai teras-teras. Tetangga datang, sing ngaji kok wadah Ustaz nggih, nggih mboten. Kok sampai jopo? Anjing ning nggone ciu. Dadi jero niku dinggoni wong 5, santri kula 4, kali kula kali bojo kula. Bojo kula niku awake separo nang bale, separo nang kamar. Di sini wong 6 wis kebek, itu bukan karena banyaknya mustami, bukan banyaknya santri. Kebek gitu. Bukan menunjukkan itu jumlah yang banyak, karena tempatnya sempit. Sama dengan mobil panjenengan itu loh. Nek sampean gawe mobil yang mobil bakhil niku, mobil bakhil. Ngerti mobil bakhil? Mobil cuma dinggoni awake dhewe mawon. Ini kalau mau nonot gak muat bisa. Itu bukan karena kebek orang wong isine cuma 2. Kenapa kok gak muat? Kenapa kok gak muat? Karena sempit. Dengarkan. Bagi yang membawa bus panjang, Pak, kalau titip 2 orang, 10 masuk, jangankan 2, 10 masuk katanya. Karena mobilnya besar. Paham ini? Maka kehidupan ini di sini letaknya ini. Konsep tujuan daripada tazkiyah ini membentuk karakter seperti ini. Mantan. Ibu berani nggak sepulang pengajian, bapak-bapak punya grup apa enggak? Punya grup apa enggak? Berani nggak jenengan nge-share? Dulur di grup ada yang punya masalah nggak? Yang punya masalah tolong hubungi saya. Nah, kalau saya berani, yang punya masalah telepon saya. Lah terus ya telepon untuk aing. Kan tak suruh telepon, aku kan nggak jamin menyelesaikan masalah. Ayo berani nggak? Yang punya masalah mohon sampaikan di grup, kita akan bantu. Berani? Delok wajahnya langsung pucet. Sampun. Nah, itu dalil pertama surat Al-Imran ayat 164. Apa karunia terbesar? Diutusnya Rasul dengan sekarang ibu renungkan sejenak, ibu pikirkan sejenak, bapak berpikir sejenak. Kalau Rasul dan kitab Al-Quran tidak Allah turunkan, piye nasib kula sampeyan? Kalau Al-Quran tidak diturunkan dan kalau Rasul tidak diutus, apa nasib kita?
Sesat. Quran diturunkan iku nek sampean kaji itu menghasilkan manfaat. Kalau nggak dikaji nggak ada manfaatnya. Saya dipahami. Hidayah itu ketika kita kaji itu akan melahirkan sebuah ilmu dan pengetahuan. Nek gak dikaji, diwocotok, gak akan menghasilkan hidayah. Gak akan menghasilkan hidayah. Hidayah itu Al-Quran akan keluar taufik dan hidayahnya itu kalau dikaji. Kalau enggak pun. Dalil kedua. Dalil kedua kita lihat surat Al-Jum'ah surat 62 ayat 2. Surat 62 ayat berapa? 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kalimatnya sama. Jadi salah satu tujuan utama Nabi diutus itu adalah untuk mensucikan jiwa. Kemudian dalil yang ketiga kita lihat Al-Baqarah 151. Al-Baqarah 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini kedudukan yang pertama, bahwa tazkiyah an-nufus, kesucian jiwa merupakan target apa tadi? Target tugas dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kenapa tazkiyah dianggap penting? Karena kesucian jiwa merupakan target dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kedudukan tazkiyah, kedudukan kesucian hati, bahwa tazkiyah an-nufus atharun azim
Ya, atharun adim fil jasad wal abdan. Hati yang bersih memiliki pengaruh yang sangat kuat ke dalam tubuh manusia. Saya ulangi. Ya, kesucian hati dan kotornya hati memiliki pengaruh yang sangat kuat. Atharun, ada dampak, ada efek. Ya, alal abdan, alal jasad, terhadap jasad-jasad manusia. Ya, jadi badan kita ini semangat atau tidak tergantung dari suasana hati. Betul apa enggak? Dalam pernah males? Sering. Bun, orang males itu badannya itu seger apa sakit? Badan seger. Badannya nggak ada yang sakit, kepalanya utuh, kedua matanya utuh, hidungnya utuh, mulutnya utuh, jantungnya sehat, hatinya bermasalah, lemes. Makanya kemarin ada orang mencret, pucet, disapa sama teman. Kenapa jenengan mas kok pucet? Mencret mas. Wah, makan sawo, ngeletok jambu, macam-macam. Saya tanya dulu, mencretnya karena apa? Orang mencret itu macam, ono sing gara-gara masuk angin, ada gara-gara yang salah makan, ada yang karena pedes, ono sing kaget bojone kate rabi maneh. Kaget niku saged menimbulkan mencret apa mboten? Hah? Saged. Itu gak iso diombeni diapet mboten mempan. Ada ibu-ibu pagi-pagi senang, Pak. Ngoten. Senang dia. Apa jenenge niku? Ya aerobik. Nek ibu-ibu nek aerobik niku gak bengok-bengok biasanya. Cerah ngoten niku, semangat keringet luar biasa. Iya, wong di Tanggulangin itu dekat masjid itu ada lapangan, itu dipakai aerobik di lapangan. Esuk-esuk, wah, posisi suara, ya Allah, tiba emak-emak senang, bengok-bengok, saking senangnya Pak. Itu pulang masak, ya, begitu masak nanti sudah disetel sayurnya ini, ikannya begini, nanti makan bisa bertambah nggak karu-karuan. Semangatnya sudah luar biasa. Dalam kondisi perut lapar, tubuh dalam keadaan segar bukan, luar biasa. Dikejutkan HP suami tertinggal, berdering. Tuh ini HP papa ketinggalan, semangat dia mengambil. Begitu dilihat, ditelepon wanita yang menibulnya. Ditelepon diterima langsung dimatikan, curiga, nggak ada tendensi apa-apa. Dia ingin tahu siapa dia. Begitu dibuka ada chatting dari wanita ini, papa nanti kita jadi ketemu di hotel mana, Bu? Situ sarapan? Bu, situ sarapan? Mencret. Ayo aku kepingin roh, ibu masih seger. Kan
baru aerobik, kemana airnya sekarang? Tadi baru saja teriak-teriak, ya, gitu. Kemana sekarang? Begitu dapat chattingan dari wanita, papa, iki sopo, kan gitu. Ditambah lagi, nanti jadi ketemu di hotel mana? Bu, di jurni hati sampean piye rasanya? Bu, turun-turun wis mutah-mutah. Badan sehat? Sehat. Tubuh sehat? Kenapa Anda jadi lemes? Suasana hati. Hati itu apa nggih? Penentu ini tadi. Makanya bersihnya hati, kotornya hati itu mempengaruhi suasana badan. Makanya kenapa ini penting? Kenapa tazkiyah itu urgent? Karena suasana hati yang akan membawa pola badan panjenengan. Ngaten. Sehingga kekuatan jiwa itu yang mendorong kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu didominasi oleh kekuatan jiwa, bukan kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu mendukung dan menyempurnakan kekuatan ibadah. Penentunya itu kekuatan jiwa, bukan kekuatan materi. Paham? Sekarang saya tanya, orang kaya apa mesti sedekahnya banyak? Jadi kan termasuk kaya kan? Angel jawabnya. Terus kena infak ini kan melarat kabeh. Iya, uang ini kena infak, itu langsung melarat kabeh. Coba keluar acara arisan, keluar acara pertemuan duduno, sugih. Wong diarani melarat itu gak gelem. Nah, nek kena infak baru melarat. Yo, aku ngomong apa no ae kan? Iya apa ora? Modelmu itu. Saya pengalaman di lapangan soalnya, Pak. Saya dulu itu marbot bagian nari donatur, ngerti tadi ini. Omak gawat itu 3 fasum, 3 tingkat, gak mampu. Gak mampu. Karena nawarkan di masjid kami ada kaleng harian yang mau monggo, jadi sukarela, nanti diambil per bulan. Kita keliling, saya yang bagian keliling. Di rumah besar itu, masya Allah, luar biasa. Saya ketuk, nek ngetuk rumah besar itu lah, suwe ya, gitu. Nek sing ukuran 26, 32, rumah tipe-tipe begitu 36 itu kan tok 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 tembus dapur bisa gitu. Nek sing omah dhuwur tok 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 lontang-lontang glodak-glodak urung ono sing metu. Omahe gede. Iku suwe ngoten niku. Akhirnya saya kendeng-kendeng keluar. Napa Mas? Ngambil kotak infak. Oh, yang masjid nggih. Sepurane ya prei lho ngono prei. Oh, masak ngono gede ini. Akhirnya saya lanjut ke rumah janda. Aku iki durung tutup cerita. Jadi nenek-nenek gak situ toh? Gak situ. Ke rumah janda nenek-nenek itu jual nasi pecel, Pak. Saya ceritanya Bu, demi Allah terjadi, saya alami. Demi Allah saya alami. Jual nasi pecel. Jadi kalau saya datang itu sowenem, oh ngarok nggih Mbah, mendet anu kaleng. Kaleng nggih anu Ustaz. Nggih, wong ditunggu riyen. Beliau ini Bu, janda duafa, termasuk duafa.
itu infaknya nomor 2 dari sekian banyak muhsinin. Itu nomor 2, jumlah yang paling banyak disedekahkan. Ngono iku sing njaluk sepuro. Ngono iku sing njaluk sepuro. Ustaz ngapunten lho nggih, duwe recek soal susuke pecel ngoten niku. Nggih ngapunten Ustaz nek duwe recek mboten napa-napa. Masjid iku gak butuh recek, gak butuh wungkul, sing penting akeh. Dan gitu. Saya hitung nih Pak dari recehan itu nomor 2 yang paling banyak. Dari sekian muksinin, rondo, duafa, dodol pecel, sampai model kayak wong soge, gak metu-metu, gak isin sampai delok wong ini sampai. Wani sing keluar sampai brai ini sing wani sampai. Bu, wani sampai. Berani menunjukkan Anda kaya. Ayo bapak-bapak, sing model kayak pemborong-pemborong itu nek metu iku. Kena infak langsung melarat kabeh. Pengecut ngene iki jenenge. Halo. Kale mangkel ngaji. Kale mangkel. Iku fakta napa mboten? Kalau fakta jenengan pengecut. Bagaimana Anda menunjukkan kekayaan begitu disambati miskin? Sifat apa ini? Sifat apa ini? Kale mangkel. Kale nesu. Aku sing nesu. Nah pengecut apa enggak? Nah ini loh. Maka ini kekuatan Pak ini. Demi Allah saya katakan demikian. Saya punya jamaah Pak di Sidoarjo. Masya Allah beliau itu. Sekarang baru punya mobil, dulu nggak punya mobil Pak. Infak di rumahnya nih Pak 6 kaleng Pak. Termasuk infak yayasan saya. 2 bulan sekali saya ambil. Isinya berapa? 4 juta, 5 juta. Gak dulu mobil wong. Kotak di rumahnya itu ada 6 kotak infak. Lho ngono iku sik njaluk maneh. Ada kotak infak lagi kan. Lah sampean nambah ono kotak. Sampean gelem tak titipi kotak, ngen kula mboten kotak. Ambek kotak infak niku wedi nyambit-nyambit. Halo? Kapok gak ngaji mana. Ojo delok loro atine omongan saya. Bener apa ndak itu dulu loh. Nek bener berarti ono sing salah nek ati sampean ini. Tanda nono, iku kotoran soalnya. Selama ada kotoran jenengan gak akan ada ketenangan di situ. Selama ada kotoran gak akan tenang hati. Makanya kekuatan ibadah itu terletak pada kekuatan jiwa, bukan kekuatan fisik. Sholat jamaah di masjid membutuhkan kekuatan apa? Jiwa. Nanti tak tunjukkan foto beberapa orang cacat. Jalan saja sulitnya luar biasa. Membawa badannya itu sulit karena cacatnya fisiknya ini. Ya, ngomong gelagapan tidak karu-karuan. Subhanallah. Dia tidak pernah tertinggal sholat jamaah dan dia selalu di soft pertama. Pada lantainya itu, lantai 2 masjidnya itu, dia harus mendaki, dia harus naik ke atas ini. Ditolong orang tidak mau dia. Enggak, saya kepingin sendiri. Cacat, ngomongnya cacat. Ya sing sehat-sehat malah balik-balik udur ya ke jamaah. Iku duduk sikile sing cacat. Hati panjenengan kali kula niku lumpuh. Bukan kakinya yang lumpuh, tapi jiwa kita yang lumpuh. Maka kekuatan ibadah ditentukan oleh kekuatan jiwa. Kekuatan hati, sehatnya hati, sakitnya hati memiliki pengaruh pada badan. Memiliki pengaruh. Ini yang kedua. Kenapa tazkiyatun nufus dianggap persoalan yang sangat penting? Jadi Masjid Al-Milah dulu itu Sidoarjo itu ditulis kode Pak sepanduk ini depan itu besar sekali. Ya, apa? Kado untuk bapak-bapak. Tulisnya. 50 kilometer mampu Anda tempuh dengan sepeda ontel. 50 kilometer mampu Anda tempuh dengan sepeda ontel.
50 meter ke masjid Anda tidak mampu. Hei, 50 kilometer mampu Anda tempuh dengan sepeda ontel. 50 meter ke masjid Anda tidak mampu. Dan ini di paling bawah ditulis sama takmiriku, laki-laki kah Anda? Ini ditulis ya gini. Kekuatan apa, Pak? Jiwa. Kekuatan jiwa. Ini yang kedua, kenapa tazkiyah itu sangat penting, karena kondisi hati sangat kuat pengaruhnya kepada badan. Itu yang kedua, kenapa tazkiyah itu dianggap penting dan itu kedudukan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, al-masail, problematika hidup. Problematika hidup itu terasa berat, terasa penuh, terasa sesek, atau terasa ringan, tergantung dari suasana hatinya. Problematika hidup, masalah kehidupan, berat atau ringannya, sesek atau lapangnya, tergantung dari suasana hati, bukan pada problemnya, bukan pada masalahnya, tapi terletak pada suasana hatinya. Kalau suasana hatinya lapang, tidak ada masalah yang menyesakkan. Kalau hatinya luas, tidak ada yang meruwetkan, tidak ada. Ruwetnya masalah, beratnya beban hidup itu menunjukkan tentang lemahnya dan tipisnya jiwanya, bukan pada masalahnya. Sakitipun paham ini. Oleh karena itulah doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Jenengan lihat, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Berarti mudahnya urusan terletak pada kelapangan hati. Jadi nek jenengan ini dua jiwa yang lapang, terutama kalau kumpul banyak orang begini Pak, di lembaga, di yayasan, di masyarakat, di tengah keluarga, konsep sakinah, konsep ketenangan itu terletak pada kuncinya di sini. Kalau jenengan tuh punya hati yang lapang, engkau ngeramut wong model apa ae, itu akan bisa. Saya paham ini. Kumpul dengan orang model apa, kita akan bisa. Itu nek bisa mikal kalau duwe sangu, duwe modal, syarhus, soder, kelapangan jiwa. Nek jenengan kali kalau kumpul setiap orang gak selalu cocok, itu bukan orangnya yang bermasalah. Kumpul iki gak cocok, pindah ndolek wong maneh. Ketemu wong maneh rong dino, pindah maneh. Itu ada kasus seperti itu. Dulu saya punya ibu-ibu ini, dia semangat luar biasa, ndelok semangat ini gak cocok karo karakter ini. Begitu 1-2 bulan nggak ketemu lagi, saya kontak, ibu mau nggak pernah ngaji kemana? Oh saya sekarang pindah Ustadz, nggak di situ, nggak cocok orang-orangnya. Oh gitu nggih. Sekarang di mana? Di sana Ustadz. Nanti mungkin Pak Ustadz kalau ngajar di sana saya ketemu di sana. Saya ketemu di sana. 2-3 bulan hilang lagi sudah. Loh kok ibu nggak ada lagi? Ternyata orang sana sama dengan yang sana Ustadz. Lah ibu gak ngaji, sekarang saya ngaji di sana Ustadz. Ketemu lagi, sampai 4 tempat saya temukan itu. Terakhir di Surabaya.
Sekarang di Surabaya jauh Bu, nggak masalah Ustadz, walaupun jauh tapi orang-orangnya cocok, batinku dilungkas buyar. Gak lito, kenapa gak lito nih? Jarak 3 bulan hilang lagi sudah, hilang lagi. Loh kok nggak ada lagi? Sama Bu ya? Iya Ustadz, sudah Ustadz saya putuskan sementara gak ngaji, enak ngono. Ini dampaknya ke anaknya. Sekolah, di sekolahan satu gak cocok karo aturan sekolah, pindah ke sekolahan lain. Setiap yang ditempati gak cocok iku mesti ada. Kalau gak cocok menghindar, jenengan gak akan punya tempat tinggal. Gak ada ceritanya orang itu selalu, nggak ada ceritanya orang itu selalu cocok. Sakit dipahami ya? Sama dengan cerai, gak cocok cerai. Terus kenalan orang lagi, ketemu cocok, dia nikahi. Setelah dilakoni ternyata gak cocok, dia cerai lagi. Ketemu orang lain cocok, dinikahi lagi. Setelah dilakoni gak cocok lagi. Setelah itu cerai lagi. Ketemu orang lagi, kenalan cocok, kemudian cocok. Sakit dipahami. Itu yang menentukan kolbu, hati kita. Maka ini penting dalam urusan tazkiyah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Berapa poin tadi? 1. Kenapa tazkiyah penting? Ya ngerepek. Saya sih kait ini si amat-amat itu gak ngerepek dulu itu. 1 apa? Kenapa kok tazkiyah itu penting? Kenapa? Karena itu merupakan target agenda dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Wes aku pesen nek anak sampean gak patek pinter ojo sampe diuring-uring. Nek putu nih gak patek pinter gak usah dimarahi. Karena itu ahli waris. Yang kedua, kenapa? Karena kekuatan hati, kebersihan hati memiliki pengaruh kepada badan. Paham ya? Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, karena segala persoalan hidup, berat atau sulitnya, berat atau ringan tergantung ruwet atau tidaknya tergantung hati. Ini kalau ditata dengan baik dan riyadhah terus setiap saat, Allah akan karuniakan kepada kita kebersihan jiwa. Dan kalau sudah demikian, kekuatan batin akan menjadi milik kita. Disitulah kita akan betul-betul berjalan dengan sepenuh hati, jalankan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik Bapak Ibu, sampai di sini tentang pentingnya dan urgensi kebersihan jiwa. Bulan depan kita masih melanjutkan, jadi materi dasar kita tentang tazkiyah, materi dasar. Nah nanti per bab itu kita bahas setiap pertemuan. Ya, nah sekarang bulan depan kita akan mempelajari tentang fadhail, keutamaannya. Artinya apa? Apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh dengan upaya membersihkan jiwa? Apa yang akan Allah anugerahkan kepada kita kalau saya sudah belajar memenuhi untuk mencapai qalbun salim, hati yang selamat? Apa yang akan Allah berikan pada kita? Jadi akan datang kita akan membahas tentang fadhail, keutamaan hati yang bersih.
Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.